Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Beetlejuice to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ruang di langit di atas pegunungan hijau subur berfluktuasi. Segera setelah itu, sosok berwarna perak perlahan muncul. Ekspresi Fei Tian tiba-tiba berubah saat sosoknya muncul. Dia menemukan bahwa benang perasaan spiritual telah terpecah menjadi 4 bagian. Apalagi masing-masing terbang ke arah yang berbeda. Apakah dia menemukannya? Bocah ini benar-benar bersedia untuk meninggalkan harta karun seperti itu. Senyum di wajah Fei Tian perlahan berubah suram. Alasan dia bisa menemukan Xiaoyan secara akurat karena dia mengandalkan jejak khusus dalam keempat gulungan itu. Tidak disangka ini juga ditemukan oleh Xiaoyan. Selain itu mereka ditinggalkan dengan cara yang begitu menentukan. Tatapan Fei Tian suram saat dia menatap ke kejauhan di depannya. Dia tidak tahu bahwa Xiaoyan melarikan diri dengan cara itu. Namun, jika dia terus mengejar, kemungkinan keempat gulungan tubuh 3000 ilusi petir itu akan jatuh ke tangan orang lain. Jadi, akan menambah masalah lagi. Jika dia membiarkan Xiaoyan melarikan diri, bagaimanapun dia akan kesulitan menenangkan amarahnya. Selain itu, dia juga sangat tertarik dengan metode Qi misterius yang dipraktikkan Xiaoyan yang dapat menggabungkan api surgawi. Fei Tian dengan lembut mengembuskan nafas udara saat matanya berkedip sedikit. Dia berbicara dengan suara yang padat. Bocah, jika Anda berpikir bahwa Anda dapat mengusir saya dengan trik sederhana ini, kemungkinan Anda benar-benar meremehkan kepala ini. Segel tangan Fei Tian tiba-tiba bergerak ketika kata-katanya terdengar. Segel luar biasa yang menyilaukan dibentuk dengan cara seperti kilat. Ekspresinya tegas saat dia dengan dingin berteriak. 3000 tubuh ilusi petir muncul. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba melonjak dari tubuh Fei Tian setelah teriakannya terdengar. Fluktuasi aneh terjadi, menggumpal menjadi avatar yang persis sama dengan Fei Tian. Hal yang paling mengejutkan adalah aura avatar ini juga sangat kuat. Meskipun lebih rendah dari Fei Tian yang sebenarnya, itu juga merupakan elit Douzong yang jauh melebihi kekuatan 4 sesepuh agung dari pavilion petir angin utara. Sayangnya, tubuh 3000 ilusi petir milikku belum mencapai penguasaan penuh. Terlepas dari betapa liciknya orang itu, dia akan kesulitan melarikan diri hidup-hidup. Fei Tian melihat avatar di sampingnya dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lemah memerintahkan. Kamu akan pergi dan mengejar bocah itu. Aku akan pergi dan mengejar gulungan-gulungan itu. Kamu tidak perlu melawan mereka secara langsung. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menunda mereka. Ucap Fei Tian kepada avatarnya. Setelah itu dia tersenyum tipis. Ekspresi persis sama dengan tubuh aslinya. Apalagi mata putih keperakannya dipenuhi dengan kecerdasan. Itu benar-benar berbeda dari kekosongan yang dimiliki oleh avatar lain. Tampaknya, tubuh 3000 ilusi petir ini memiliki kedalaman tertentu. Itu memang layak untuk keterampilan Do misterius yang sebanding dengan metode Qi kelas Tian. Fei Tian mengangguk. Dia berhenti berbicara saat dia berbalik. Ruang bergetar dan tubuhnya perlahan menghilang. Setelah menghilangnya tubuh Fei Tian, avatar itu juga menoleh dan mengarahkan pandangannya ke arah Xiaoyan melarikan diri. Dia tertawa dingin saat tubuhnya mengeluarkan ledakan dan berubah menjadi ketiadaan. Kembali ke Xiaoyan. Aura Fei Tian secara bertahap menghilang. Sepertinya dia pergi untuk mengejar keempat gulungan itu. Memang ada masalah dengan hal-hal itu. Xiaoyan melirik ke belakang saat dia terbang dengan sekuat tenaga. Dia menghela nafas lega meskipun sayang untuk mengesampingkan hal itu. Untungnya, dia sudah mengingat semua apa yang ada di dalam gulungan itu. Ya, auranya memang menuju ke arah lain. Sepertinya kita telah melepaskannya. Hati-hati. Kata-kata Tian Huozunze baru saja terdengar saat suaranya tiba-tiba berubah. Segera kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari cincin putih salju dan dengan keras menghantam ruang kosong. Boom! Ruang kosong di mana kekuatan spiritual bertabrakan segera berfluktuasi.
Ruang menjadi terdistorsi dan sosok dengan cahaya petir samar-samar yang tersisa di atasnya perlahan muncul. Itu mengejutkan adalah Fei Tian. Ekspresi Xiaoyan juga tiba-tiba berubah. Sosoknya langsung mundur. Dia tidak pernah berharap orang ini benar-benar mengejar. Aku mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa lepas dari tanganku. Mata Fei Tian sedingin es. Dia menatap Xiaoyan saat dia perlahan berbicara. Sepertinya kamu tidak benar-benar menginginkan gulungan 3000 ilusi petir itu, ucap Xiaoyan. Fei Tian hanya tersenyum ketika dia mendengar ini. Senyumannya mengandung sedikit ejekan dan dia berkata, gulungan itu akan kembali dan kamu juga tidak akan bisa melarikan diri, ucap Fei Tian. Sebentar, sepertinya ada yang salah. Aura orang ini jauh lebih lemah dan jauh dari sebelumnya. Saat ini dia paling banyak adalah bintang 6 Douzong. Roh Tian Huozunze tiba-tiba muncul. Dia mengerutkan kening dan menatap Fei Tian dan berbicara dengan suara yang serius. Mata Xiaoyan menyipit. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya sebelum dia tanpa sadar berteriak. Itu 3000 tubuh ilusi petir. Dia hanyalah avatar Fei Tian, ucap Xiaoyan. Sepertinya Anda memiliki pemahaman tentang tubuh 3000 ilusi petir. Fei Tian tertawa. Bunuh dia. Dia menunda waktu. Tubuh asli Fei Tian pasti pergi untuk mengejar gulungan itu. Begitu tubuh yang sebenarnya bergegas, kita benar-benar akan tidak bisa melarikan diri. Xiaoyan buru-buru berkata. Suara Xiaoyan baru saja terdengar saat Tian Huozunze di sampingnya bergegas keluar. Kekuatan spiritual melonjak dan mengguncang seluruh ruang sampai berfluktuasi. Fei Tian hanya tertawa saat melihat Tian Huozunze bergegas mendekat. Cahaya kilat di tubuhnya mengalir dan kilat besar berkedip di telapak tangannya. Tubuhnya bergerak dan juga menyerang. Akhirnya dia bertabrakan hebat dengan tubuh spiritual. Gelombang energi yang sangat besar dan raungan menggelegar yang keras segera bergema di atas pegunungan. Xiaoyan buru-buru mundur sambil melihat kedua orang itu terlibat dalam pertarungan yang kejam. Tatapannya menatap tajam ke lingkaran pertempuran. Meskipun kekuatan Tian Huozunze mirip dengan tubuh asli Fei Tian, avatar ini jelas bukan tandingannya. Oleh karena itu setelah selusin pertukaran singkat, avatar Fei Tian telah dirugikan. Meskipun demikian hati Xiaoyan menjadi semakin cemas. Dia tahu bahwa dengan kecepatan Fei Tian, kemungkinan hanya butuh beberapa saat untuk mengejar gulungan itu. Begitu dia mendapatkan gulungan itu, dia akan datang ke sini sepertinya akan lebih sulit bagi mereka untuk melarikan diri hari ini. Pak Tua Yao, lebih cepat. Niat avatar ini jelas untuk menahan kita. Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Tian Huozunze mengangguk dengan lembut setelah mendengar ini. Tubuhnya bergetar dan menghilang dengan cara yang aneh. Segera dia bergegas keluar dari ruang di belakang avatar Fei Tian. Telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang melonjak tanpa ampun membekas di belakang avatar Fei Tian dengan cara seperti kilat. Boom! Suara teredam rendah muncul dan kilat dengan cepat mengalir di atas avatar Fei Tian. Cahaya kilat meredup, menampakkan tubuh yang agak ilusi. Mata Xiaoyan segera menyusut saat melihat sosok ilusi di bawah cahaya petir. Energi yang merembes keluar dari cahaya petir redup adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Itu jelas kekuatan spiritual yang berfluktuasi. Avatar ini diaglomerasi dari rohnya. Pikiran ini terlintas di dalam hati Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Dia melihat ke langit di belakangnya saat dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berteriak. Pak Tua Yao, pinjamkan aku kekuatanmu. Saya akan berjuang. Tian Huozunze kaget saat mendengar teriakan Xiaoyan. Dia dengan cepat mundur. Setelah itu tubuh ilusinya bergetar dan bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan. Dengan penggabungan Tian Huozunze, aura Xiaoyan tampak seperti gunung yang muncul dari dataran datar, tiba-tiba melonjak. Ekspresinya dingin dan Xiaoyan mengepalkan tangannya dan api hati jatuh yang tak terlihat segera melonjak ke segala arah. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api mengeluarkan suara rendah sebelum berubah menjadi beberapa ular sanca besar yang berputar dan melesat. Api hati jatuh? Tubuh Fei Tian segera berteriak kaget saat melihat nyala api yang tak terlihat. Ketakutan melintas di matanya saat tubuhnya bergegas kembali. Dengan pengalamannya, dia secara alami menyadari bahwa api hati ini dapat membakar dan melukai roh. Itu dikenal sebagai musuh roh. Kamu ingin melarikan diri?
Xiaoyan hanya tertawa saat melihat ini. Setelah meminjam kekuatan spiritual Tian Huo Zunze, kekuatan Xiaoyan sudah tidak lebih lemah dari avatar Fei Tian. Segel yang dia bentuk dengan tangannya berubah dan kecepatan ular api melonjak. Akhirnya itu dengan kejam menabrak tubuh Fei Tian dengan cara seperti kilat. Boom! Ular api bertabrakan dengan avatar Fei Tian dan kilat yang menutupi tubuhnya segera lenyap. Sebelum dia bisa mundur, ular api yang tak terlihat dengan cepat mengejar dan sekali lagi bertabrakan dengan kejam dengan Fei Tian. Setelah kehilangan perlindungan dari cahaya petir, avatar Fei Tian akhirnya bertabrakan dengan api hati jatuh. Segera, dia mengeluarkan teriakan yang menyedihkan dan avatar itu dengan cepat menjadi jauh lebih pucat. Bung, bung, bung. Tangan Xiaoyan menari. Dia tidak melepaskan kesempatan ini untuk mengalahkan Fei Tian ketika dia jatuh. Sepasang ular sanca api yang terbentuk dari api hati jatuh, ditembakkan dan menabrak Fei Tian, mengirimnya mundur beberapa ratus meter. Ketika ular api terakhir meledak di tubuh Fei Tian, sosok Xiaoyan juga lenyap dengan cara yang aneh. Kali berikutnya dia muncul, Xiaoyan sudah berada di depan ilusi Fei Tian. Dia dengan dingin tertawa. Sudah berakhir. Suara Xiaoyan terdengar saat tinjunya yang dibungkus dengan api dengan keras menyerang. Itu menembus dada avatar Fei Tian. Bajingan kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sosok Fei Tian dengan cepat menjadi ilusi di bawah pemanggangan api hati saat dia berteriak dengan wajah yang buas. Xiaoyan tanpa ekspresi, tangannya dikencangkan dan avatar Fei Tian tiba-tiba meledak, berubah menjadi cahaya ilusi yang tersebar. Xiaoyan sepertinya mengerti sesuatu saat dia melihat titik cahaya yang tersebar. Dia mengulurkan tangan dan energi tak terlihat keluar dari titik cahaya. Energi ini secara akurat ditarik ke tangan Xiaoyan. Energi tak terlihat baru saja mendarat di tangan Xiaoyan saat berubah menjadi informasi yang memasuki telapak tangan dan menyerang pikirannya. Dengan masuknya informasi ini, kata-kata petir di benak Xiaoyan yang sulit dia urai segera memancarkan cahaya yang hebat. Sesaat kemudian cahaya itu melemah dan metode pelatihan lengkap perlahan muncul. Pikiran Xiaoyan sedikit tumpul saat dia menatap metode pelatihan lengkap yang muncul ini. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Tidak disangka bahwa dia secara tidak sengaja mendapatkan kunci untuk membuka tubuh 3000 ilusi petir dari avatar Fei Tian. Orang tua itu, hahaha, terima kasih atas hadiahmu. Aku akan membalas budi ini di masa depan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan bosan, sesaat sebelum dia tertawa terbahak-bahak di langit. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Ruang itu beriak sedikit beberapa menit setelah Xiaoyan menghilang. Fei Tian yang asli yang tampak ganas perlahan muncul. Tatapannya menyapu sekelilingnya, tapi dia benar-benar kehilangan aura Xiaoyan. Segera raungan amarahnya bergema di atas hutan pegunungan. Anak nakal, aku akan mengambil nyawamu saat kita bertemu lagi, ucap Fei Tian. Meskipun Xiaoyan telah melarikan diri dari area yang bisa dirasakan oleh Fei Tian, dia jelas tahu betapa menakutkan kecepatan orang tua itu. Sudah lebih dari 10 menit sejak Xiaoyan menyembunyikan dirinya di tempat ini. Selama periode waktu ini dia tetap diam seperti patung. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh dedaunan hijau yang subur. Ini bersama dengan penyembunyian auranya, kemungkinan akan membuat sangat sulit bagi Fei Tian untuk mendeteksinya meskipun kekuatannya besar. Penantian yang begitu tenang berlanjut selama beberapa menit ketika langit di kejauhan tiba-tiba beriak. Segera, Fei Tian yang tampak ganas muncul. Tatapannya yang padat perlahan melihat sekitar hutan di bawah sebelum mengeluarkan raungan yang marah. Dengan gelombang kekerasan, dari lengan bajunya, pilar doki yang agung ditembakkan dan meratakan hutan di dalam radius 100 meter. Hanya setelah dia melampiaskan amarahnya, tatapannya dengan kejam beralih ke arah lain. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Xiaoyan tidak bergerak sedikit pun sejak Fei Tian muncul dan menghilang. Dia tahu betapa menakutkannya bintang 8 Douzong. Persepsi spiritualnya sangat tajam sehingga menakutkan. Setiap gerakan kecil akan membuatnya waspada. Selain itu dengan kecepatan Fei Tian, akan ada sedikit kesempatan untuk melarikan diri setelah ditemukan olehnya. Xiaoyan masih mempertahankan posisinya setelah Fei Tian pergi. Ini berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum tubuhnya sedikit bergerak. Xiaoyan dengan lembut melompat turun dari cabang pohon dan mendarat di tanah tanpa mengeluarkan sedikit pun suara.
Dia dengan hati-hati melihat ke sekeliling saat dia mendarat. Baru saat itulah dia berubah menjadi sosok buram yang dengan cepat masuk jauh ke dalam hutan. Xiaoyan bolak-balik melewati hutan sebentar. Ia mencoba yang terbaik untuk menghindari binatang sihir yang dia temui di sepanjang jalan. Mereka yang tidak bisa dihindari dengan cepat dihabisi oleh Xiaoyan. Jadi tidak ada raungan. Setelah menyusuri hutan, puncak gunung akhirnya muncul di hadapannya. Xiaoyan dengan gesit melompat menuju puncak gunung. Dia menemukan tempat yang aman di tengah jalan mendaki gunung. Baru kemudian dia menghela nafas lega, tampaknya telah melepaskan beban yang besar saat dia melakukannya. Dia duduk dengan sikap yang sepertinya menunjukkan bahwa dia pingsan karena kelelahan. Pengejaran hari ini benar-benar membuat pikirannya benar-benar tegang. Hari ini mungkin pengalaman paling berbahaya yang dihadapi oleh Xiaoyan sejak dia tiba di dataran tengah. Jika dia tidak dengan tegas membuang gulungan itu, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri dari Fei Tian. Kecuali Xiaoyan menggunakan teratai api pemusnahan. Dia akan kesulitan mengalahkan bintang 8 Douzong. Namun, teratai api pemusnahan adalah gerakan membunuh yang kuat dan akan melelahkan Xiaoyan. Setelah itu ditampilkan, Xiaoyan akan memasuki kondisi terlemahnya. Oleh karena itu, kecuali sampai pada titik kritis di mana dia tidak punya pilihan lain, Xiaoyan tidak akan menggunakannya. Selain itu, Xiaoyan dibatasi hanya pada satu teratai api pemusnahan saja. Xiaoyan tidak punya waktu untuk berlatih keterampilan membuat api. Dia juga belum menyempurnakan Life Transforming Flame yang baru. Oleh karena itu, dia bisa menggunakan gerakan membunuh seperti itu untuk mempertahankan hidupnya hanya sekali selama periode waktu yang singkat ini. Sepertinya saya perlu mencari kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan membuat api. Life Transforming Flame kecil itu benar-benar tidak cukup. Xiaoyan menghela nafas dan duduk. Dia menghela nafas dalam-dalam dan memanggil boneka iblis bumi dengan lambaian tangannya. Dia memerintahkannya untuk menjaganya sebelum dia secara bertahap menutup matanya dan mulai mempelajari metode pelatihan 3000 tubuh ilusi petir dengan hati-hati yang telah berubah bentuk di dalam kepalanya. Karena informasi dari roh Fei Tian, kata-kata petir yang dalam dan sulit untuk dipahami dalam pikiran Xiaoyan telah terurai sekarang. Waktu dengan cepat berlalu sementara hati Xiaoyan perlahan tenggelam ke dalam metode pelatihan tubuh ilusi 3000 petir. Sepertinya hanya sekejap berlalu, namun langit malam di luar telah berubah menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan, Xiaoyan tidak bergerak sepanjang malam. Dia perlahan membuka matanya, beberapa keheranan terlihat di dalamnya. Tubuh 3000 ilusi petir ini memang sangat misterius. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah persyaratan keras kekuatan spiritual. Tidak heran hampir tidak ada orang di dalam pavilion petir angin yang berhasil mempraktikkan keterampilan ini. Selain beberapa dengan kekuatan yang sangat tidak normal, bagaimana orang biasa bisa mencapai persyaratan kekuatan spiritual yang begitu keras? Bahkan jika seseorang berhasil memenuhi persyaratan, pembentukan avatarnya juga cukup sulit. Awalnya, Xiaoyan merasa agak terkejut bahwa gerakan 3000 petir sebenarnya terkait dengannya. Hanya dengan membaca tubuh 3000 ilusi petir, Xiaoyan mengerti bahwa pembentukan avatar ini hanya akan memiliki sedikit peluang untuk berhasil ketika seseorang telah mencapai level tertinggi dari gerakan 3000 petir. Apalagi jika berhasil dibuat, avatar ini juga terbagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat pemula, tingkat menengah, dan tingkat penguasaan. Ketiga kategori ini mewakili kekuatan avatar. Avatar pemula paling banyak memiliki kekuatan sepertiga dari tubuh sebenarnya. Tingkat menengah akan memiliki sekitar 2/3 dari kekuatan tubuh sebenarnya. Sementara tingkat penguasaan berarti avatar memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh aslinya. Kemungkinan tubuh 3000 ilusi petir Fei Tian saat itu seharusnya berada pada tingkat menengah. Jika tidak, bahkan jika saya memiliki bantuan api hati yang jatuh, itu tidak akan mungkin bagi saya untuk mengalahkannya dengan cara yang mudah. Xiaoyan dengan lembut bergumam. Namun tubuh 3000 ilusi petir ini memang memiliki area di mana ia melampaui yang lain. Aku benar-benar tidak tahu orang luar biasa macam apa yang mampu menciptakan teknik Dou yang begitu misterius ini. Setelah itu Xiaoyan berdiri. Cahaya perak cerah melonjak di bawah kakinya. Segera matanya membengkak dan tubuhnya melesat ke depan. Beberapa bayangan segera muncul di belakang Xiaoyan setelah tubuhnya ditembakkan. Langkah kakinya berhenti dan buru-buru memutar kepalanya, hanya untuk melihat bayangan setelahnya perlahan menghilang. Situasi yang disebutkan dalam metode pelatihan tidak terjadi. Penggabungan avatar memang sulit. Xiaoyan sedikit mengernyit.
Xiaoyan mengulangi ini lebih dari selusin kali. Tiba-tiba dia mengerti sesuatu. Matanya perlahan-lahan tertutup dan kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Ketika kakinya mendarat, tubuhnya muncul puluhan meter dengan cara seperti kilat. 4 bayangan tertinggal di sepanjang jalan. 3 dari 4 bayangan setelah tersebar dengan cepat. Namun laju hilangnya bayangan terakhir jauh lebih lambat. Namun itu hanya bertahan sekitar 20 detik atau lebih sebelum benar-benar menghilang. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan benang riak spiritual yang sangat kecil dari bagian dalam bayangan ini. Saya harus meninggalkan benang kekuatan spiritual di dalam bayangan setelah saat itu muncul. Hanya dengan begitu akan mungkin untuk membentuk bayangan. Namun seseorang harus sangat cepat pada saat itu. Jika tidak, bagaimana mungkin meninggalkan roh dalam bayangan waktu? Singkat cerita, pelatihan Xiaoyan yang agak gila berlanjut sepanjang malam. Matahari pun terbit dan menyinari seluruh daratan. Xiaoyan akhirnya berhenti untuk mengatur nafas. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan tanpa sadar tertawa. Meskipun dia telah gagal untuk berhasil menggabungkan avatar setelah malam pelatihan yang pahit, dia sekarang terbiasa dengan kendali gerakan 3000 petir. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah kelelahan yang berlebihan dari Daoki. Bahkan dengan dukungan pil obat, Xiaoyan masih perlu berhenti beberapa kali untuk memulihkan diri. Masih sekitar 1 bulan atau lebih sampai gelombang energi di pegunungan mata surga. Saya akan berjalan melalui pegunungan ini selama periode waktu ini. Saya harus bisa sampai di sana sebelumnya. Xiaoyan beristirahat sejenak sebelum sekali lagi memulihkan fokusnya. Dia melihat ke ujung pegunungan dan bergumam pada dirinya sendiri. Cukup banyak binatang sihir yang tersembunyi di dalam pegunungan. Tak ada kekurangan binatang sihir yang kuat di antara mereka. Tempat ini melampaui pegunungan binatang ajaib di Kekaisaran Jiama dalam segala hal. Xiaoyan berencana untuk melakukan latihan pahit selama periode waktu ini. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir dan mencoba untuk dengan cepat menggumpalkan avatar sesegera mungkin. Terlebih lagi pertarungan hidup dan mati dengan binatang sihir akan berdampak besar pada peningkatan kekuatannya. Xiaoyan tersenyum setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Ini menyebabkan dia mengingat kembali ingatan tentang bagaimana dia telah meninggalkan kota hutan dan menuju ke pegunungan binatang sihir untuk berlatih saat itu. Saat itu dia adalah orang kecil yang baru saja menjadi Douze. Namun Douze yang baru saja melangkah ke dunia pelatihan saat itu sekarang telah mencapai level bintang 9 Dou Huang. Memang ada semacam mimpi seperti perasaan ketika dia memikirkannya. Sosok Xiaoyan melompat ke puncak gunung. Dia melihat ke bawah ke pegunungan yang luas dan mendengar banyak raungan binatang sihir yang dipancarkan dari dalam. Dengan satu gerakan, dia bergegas turun seperti burung raksasa dan menyerbu ke pegunungan yang padat dengan binatang sihir. Hahaha, tawa jernih yang tersisa di langit mewakili awal dari pelatihan pahit Xiaoyan di hutan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.